Salam sejahtera dan salam sehat. Perkenalkan, nama saya Chandra Donis Brutu, NPM S1J017011. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok secara individu dengan topik judul ringkasan, pendahuluan, dan tujuan penelitian. Skripsi yang akan saya bahas skripsi tentang pengaruh pemotongan batang bawah di atas mata tunas terhadap pertumbuhan tanaman karet oleh Meridian. Baik, saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, judul merupakan identitas atau cerminan jiwa dari sebuah penelitian. Komponen dari judul ada dua. Yang pertama yaitu mengetahui status yang menjelaskan atau menerangkan peristiwa. Yang kedua, membandingkan status dua fenomena atau lebih yang penelitiannya bersifat komparatif. Adapun syarat-syarat judul yang saya pelajari yaitu yang pertama bisa menarik minat orang untuk membacanya. Ibaratnya itu merupakan sebuah iklan. Terlebih dahulu orang melihat judulnya, apabila tidak menarik, kemungkinan orang akan meninggalkan ataupun tidak membaca dari hasil penelitian kita. Yang kedua, singkat, jelas dan mencerminkan isi karangan. Dimaksudkan dengan singkat ini tidak melebihi dari 12 kata. Secara jelas dapat mencerminkan isi karangan pada penelitian kita. Yang selanjutnya, tidak mengandung singkatan. Singkatan dapat membuat orang gagal paham, maka harus dihindari tentang pembuatan kata yang mengandung singkatan. Yang selanjutnya, memiliki kata kunci. Dan selanjutnya, tidak dimulai dari kata yang berdampak lemah, misalnya pengaruh. Baik, kita lanjutkan. Di sini judul skripsi yang saya telaah yaitu judul dari Meridian, pengaruh waktu pemotongan batang bawah mata tunas terhadap pertumbuhan tanaman karet. Di sini judulnya setelah ditelaah bersama dengan satu kelompok saya, itu judulnya belum baik karena menggunakan kata yang melemahkan, seperti tadi menggunakan kata pengaruh yang mengakibatkan lemahnya pada judul. Yang berikutnya, judulnya sudah ringkas karena tidak menggunakan lebih dari 12 kata utama. Yang selanjutnya, pada judul ini tidak menggunakan nama Latin. Penggunaan nama Latin bisa saja digunakan pada tumbuhan atau tanaman yang merupakan tanaman tidak umum dijumpai di Indonesia ataupun didatangkan dari luar negeri. Ini bisa saja tergolong tidak masalah untuk judul. Selanjutnya yaitu tentang yang tadi terdapat kata yang melemahkan judul. Di sini kan di LKP praktikum kita memperbaiki dari judul yang telah kita telaah. Perbaikan dari saya yaitu waktu pemotongan batang bawah di atas mata tunas mempengaruhi pertumbuhan tanaman karet. Selanjutnya yaitu mengenai ringkasan. Ringkasan merupakan versi mini dalam tulisan, memungkinkan seseorang atau pembaca mengetahui isi utama dari tulisan secara tepat dan tepat. Yang syarat-syaratnya pada ringkasan yaitu menyatakan tujuan, menguraikan metode, menyatakan ringkasan hasil, dan menyatakan kesimpulan utama. Pada ringkasan, keempat elemen ini harus dinyatakan ke dalam ringkasan. Selanjutnya, syarat-syarat pada ringkasan tidak boleh ada tabel ataupun grafik. Yang kedua, tidak diperbolehkan memuat notasi perlakuan. Notasi perlakuan itu pada pembahasan ataupun isi. Yang ketiga, kata-kata pilihan lebih kecil atau sama dengan 1500 kata untuk skripsi, yaitu untuk ringkasan.
dibuat setelah tulisan selesai, dan kemudian isi berupa informasi yang ada pada tulisan. Jadi tidak boleh dicantumkan kata atau kalimat yang tidak ada pada karya tulisan. Selanjutnya ringkasan yang ditelaah. Yang pertama itu tujuannya, mengetahui waktu pemotongan di atas mata tunas. Di sini memiliki tujuan tersendiri pada penelitian dan ini merupakan hal yang baik. Kemudian metode. Tadi ada di ringkasan ada 4. Yang di sini ada metode. Metodenya itu dilakukan di desa cahaya. Kemudian mengenai hasil juga dilampirkan atau dibuat pada ringkasan. Pada skripsi berbunyi presentasi okulasi jadi dibentuk oleh klon batang atas dan waktu pemotongan batang bawah. Kemudian kesimpulan, di ringkasan juga terdapat kesimpulannya, presentasi okulasi jadi tertinggi terdapat pada kombinasi perlakuan K2T2 sebesar 75%. Nah, ini merupakan 4 elemen yang sudah ada pada ringkasan. Kemudian jumlah kata tadi pada ringkasan itu paling banyak 1500. Nah, pada ringkasan ini jumlah kata yang telah dihitung menggunakan Microsoft Word 361 kata dan merupakan masih kriteria yang baik dan tidak terdapat grafik pada ringkasan. Kemudian selanjutnya pendahuluan. Pendahuluan merupakan informasi yang diperlukan oleh peneliti agar masalahnya menjadi lebih jelas kedudukannya. Selanjutnya pendahuluan yang telah ditelaah dari skripsi. Yang pertama menunjukkan permasalahan. Nah, di sini pada skripsi ini menunjukkan permasalahan yang udah terstruktur dengan bunyi perkebunan karet yang luas tidak diimbangi dengan produksi yang besar. Produksi lahan karet di Indonesia rata-rata rendah dan mutu karet yang dihasilkan juga rendah. Kemudian dari LKP praktikum yang ditanya adalah hipotesis dari penelitian. Nah, pada pendahuluannya tidak dicantumkan mengenai hipotesis dari penelitian tersebut. Hal ini merupakan hal biasa saja karena di dalam pertanian biasanya jarang digunakan atau dicantumkan hipotesis dari penelitian tersebut. Kemudian sumber pustaka mutakhir. Mengapa mutakhir? Karena sumber pustaka yang digunakan itu kebanyakan 5 tahun terakhir. Kemudian kita lanjutkan. Tujuan. Nah, tujuan merupakan hasil yang ingin dicapai oleh para peneliti. Ada syarat-syarat dari tujuan penelitian. Yang pertama spesifik. Maksudnya di sini adalah khusus menyatakan yang ingin dilakukan oleh peneliti. Kemudian ada realistik. Realistik maksudnya bersifat menantang atau membuat orang menjadi lebih lebih ingin melakukan penelitian tersebut. Kemudian ada tembem merupakan dugaan terhadap waktu yang jelas. Yang ketiga agreed, sesuai dengan masalah yang dirumuskan. Nah, apabila nanti masalahnya bukan itu, kemudian tujuan yang ini, kemudian masalahnya yang ini, maka terjadi kekacauan pada tujuan tersebut. Kita lanjutkan. Tujuan yang ada pada skripsi yang ditelaah. Yang pertama menunjukkan kejelasan dari tujuan. Nah, di sini kejelasan yang dibuat oleh peneliti, yaitu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui waktu pemotongan di atas mata tunas. Nah, di sini tujuannya itu secara jelas dilampirkan pada penelitian tersebut atau pada tulisan. Kemudian setelah memiliki tujuan, kesimpulan juga ada. Kesimpulan itu dibuat berdasarkan hasil dari
dari tujuan untuk menjawab tujuan. Nah, di sini kesimpulannya yang ada pada tulisan yaitu klon PB260, BPM 24 dan GT 1 merupakan klon yang tepat sebagai batang atas dan GT1 sebagai batang bawah untuk dibudidayakan di Bengkulu, dan merupakan klon rekomendasi dari Pusat Penelitian Karet Sumbawa. Nah, ini menunjukkan bahwa memiliki tujuan dan memiliki kesimpulan. Baik, selanjutnya cukup sekian hasil presentasi individu saya ucapkan terima kasih dan salam sehat.